Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rohendadiatma dengan NIM 200861779. Saya berasal dari Prodi Penyakit Srek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aktivitas ritmik dengan materi gerakan dasar melangkah dalam senam. Pola langkah dasar dalam senam ritmik bertujuan untuk menciptakan variasi gerakan dalam rangkaian gerakan sehingga terciptanya gerakan yang kompleks secara terstruktur. Adapun pola langkah dasar yang terdapat dalam senam ritmik adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu langkah ke samping. Kedua, dua langkah ke samping. Ketiga, satu langkah ke depan. Keempat, dua langkah ke depan. Kelima, satu langkah serong. Keenam, dua langkah serong. Ketujuh, langkah kelima, diulangi kembali. Terus, kedelapan, variasi langkah di tempat. Yang kemudian 7 langkah dasar dalam senam. Langkah dasar 1 yaitu march. March adalah gerakan langkah low impact tradisional dengan syarat pendaratan menggunakan bola kaki atau ujung telapak kaki pangkal jari. Yang kedua, langkah dasar kedua yaitu jog. Jog merupakan pilihan gerakan high impact dengan menjaga batang tubuh atau torso selalu kontraksi. Langkah dasar ketiga yaitu skip. Skip adalah gerakan high atau low impact berupa kombinasi pelurusan atau ekstensi sendi lutut dan penekukan atau fleksi sendi panggul. Saat melakukan gerakan ini, telapak kaki boleh terkunci lurus atau point ataupun tertekuk kuat atau flexion. Kemudian langkah dasar keempat yaitu knee lift. Knee lift mengangkat lutut dalam posisi tertekuk dengan ketinggian minimum setinggi pinggang dan telapak kaki, boleh terkunci lurus atau point ataupun tertekuk kuat atau flexion. Dapat dilakukan high atau low impact. Kemudian langkah dasar kelima yaitu kick, di mana dapat dilakukan dengan high atau low impact. Gerakan berupa menekuk sendi panggul dan tungkai tetap lurus dengan poin ketinggian berbagai level. Telapak kaki boleh terkunci lurus atau poin ataupun tertekuk kuat atau flexion. Dapat dilakukan high atau low impact. Selanjutnya langkah dasar keenam yaitu jumping jack, membuka tutup tungkai dan kaki ke samping dengan ditekuk dan diluruskan pada bagian panggul dan lutut. Pada saat mendarat, lutut harus selalu ditekuk dengan halus untuk meredam hentakan dan berat badan harus tetap berada di antara dua kaki. Kemudian langkah dasar ketujuh yaitu lunge, membuka tutup tungkai secara diagonal dengan pangkal gerak pada sendi panggul. Dengan lutut tungkai depan ditekuk tidak melewati ujung telapak kaki, sedangkan lutut tungkai belakang lurus tapi tidak terkunci. Kedua telapak kaki harus selalu paralel atau sejajar. Gerakan ini dapat dilakukan dengan high atau low impact. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variasi gerakan tangan dalam senam irama. Yang pertama itu mengayunkan lengan setinggi bahu. Cara melakukan gerak mengayun satu lengan sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak. Kedua lengan berada rapat di samping badan, kemudian jalan di tempat. Yang kedua, ayunkan lengan kanan dari samping badan sampai setinggi bahu dan membentuk sudut 90 derajat. Kemudian turunkan kembali. Yang ketiga, lakukan gerakan tersebut di tempat. Yang keempat, lakukan gerakan tersebut dengan lengan yang lain. Yang kedua, mengayun lengan lurus ke atas. Cara melakukannya sebagai berikut. Sikap awal berdiri tegak. Kemudian jalan di tempat dengan kedua tangan rapat di samping badan. Kemudian ayunkan lengan dari samping badan sampai lurus ke atas. Kemudian kembali lagi. Gerakan selanjutnya lakukan dengan tangan yang lain dan tetap di tempat. Ketiga, merentangkan tangan. Cara merentangkan tangan. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak. Kemudian jalan di tempat dengan kedua tangan rapat di samping badan. Selanjutnya, kedua tangan dikepalkan di depan dada. Sikut diangkat sejajar dengan bahu. Kemudian lakukan gerakan meluruskan lengan kanan ke samping kanan. Kemudian tekuk kembali seperti semula. Selanjutnya lakukan gerakan tersebut dengan lengan kiri. Yang keempat, mendorong tangan ke atas.
Cara melakukan gerakan ini sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak. Kemudian jalan di tempat dengan kedua tangan rapat di samping badan. Selanjutnya kedua tangan mengepal di pinggang. Telapak tangan menghadap ke atas dan sikut dibengkokkan. Kemudian dorong tangan ke atas, putar pergelangan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian kembali lagi ke sikap semula. Selanjutnya lakukan gerakan dengan tangan yang lain. Itu saja penjelasan yang saya dapat jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.